Shalom. Cuaca di mana-mana, bukan hanya di Semarang. Rekan-rekan di Kudus lebih parah, ya. Di Sumatera Utara parah, ya. Manado juga parah, bahkan di seluruh dunia. Kenapa Tuhan memberikan alam demikian supaya kita itu sadar dan kita siap. Saya tetap bersukacita karena dengan keadaan ini saudara makin bisa merasakan betapa pentingnya saudara dekat dengan Tuhan. Sabat artinya berhenti. Ya. Orang kalau tidak pernah berhenti, dia tidak pernah namanya memulihkan kekuatannya. Lihat, orang kalau bekerja terus tanpa tidur pasti mati. Ya. Tidur itu bagian yang sangat penting. Kalau kita lihat dari 24 jam, sepertiga sebetulnya itu adalah untuk tidur. Ya. Jadi istirahat itu begitu penting untuk memulihkan segala organ tubuh kita. Nah, di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan peraturan Sabat. 1 minggu, 1 hari berhenti untuk ibadah. Jadi Tuhan memberikan 7 hari, Tuhan minta 1/7. Ya. Dan itu mereka lakukan orang Israel. Tapi Tuhan kemudian berkata, setelah kamu bekerja 6 tahun, 1 tahun berhenti. Wow. Kabar baik untuk anak-anak SD. Libur setahun. Sangat bersukacita. Tapi bagi businessman, wow, no. Saya nggak bisa. Nah, ini dilakukan oleh orang Israel. Orang Israel itu sangat patuh dengan sabat harian, sabat mingguan. Tapi mereka gagal dalam sabat tahunan. Mereka tidak mau setahun berhenti. Padahal Tuhan berjanji, tahun ke-6 aku akan buat hasilmu berlipat kali supaya kamu bisa mencapai tahun ke-8. Ya, tapi mereka tidak pernah melakukan. Kenapa Tuhan kok minta setelah 1 hari dalam seminggu, 1 tahun dalam 7 tahun? Karena Tuhan punya proyeksi yang lebih besar, yaitu 1000 tahun nanti kita akan berhenti. Saudara, kalau saudara sekarang tidak mau training untuk bisa berhenti, saudara tidak bisa masuk dalam nanti kerajaan 1000 tahun yang Tuhan katakan 1000 tahun kerajaan damai. Jadi Tuhan itu mempunyai konsep. Kita dilatih supaya kita memperbesar perhentian kita. Nah, itu zaman dulu peraturannya, kalau orang melanggar sabat mati, dilempari batu. Bahkan Alkitab mengatakan seluruh Israel melempari batu. Waduh, sangat mengerikan. Ya, saudara, tetapi sekarang Tuhan tidak berlakukan itu dengan cara jasmani. Sekarang Tuhan memperlakukan ini secara batiniah. Saudara mesti bisa berhenti batinmu. Engkau tidak boleh marah terus. Nah, Tuhan kata stop. Masih ingat apa itu sabat? Saya sudah katakan dulu, sabat adalah tanda perjanjian bahwa Allah punya otoritas menghentikan kita dari segala yang tidak benar. Saya ulangi, sabat adalah tanda
perjanjian bahwa Allah punya otoritas untuk menghentikan kita dari segala yang tidak benar. Yuk diulangi sama-sama. Sabat adalah tanda perjanjian bahwa Allah punya otoritas untuk menghentikan segala perkara yang tidak benar. Sekali lagi, sabat adalah tanda perjanjian bahwa Allah punya otoritas untuk menghentikan segala perkara yang tidak benar. Bisa tidak Tuhan itu menghentikan saudara? Tuhan kata stop marah, stop berbuat jahat, stop sakit hati. Bisa nggak? Saudara mau menghargai nggak otoritas itu? Nah kalau saudara mau, berarti saudara nanti bisa tenang, sabar. Karena ini Tuhan, ini yang punya alam loh, yang mencipta. Bisa nggak manusia itu berhenti? Kalau Tuhan kata stop, Tuhan kata ibadah. Saya bersyukur saudara hujan-hujan demikian datang. Ini berarti saudara mengusahakan, ya. Nah, tahun ini kita bicara tahun Sabat. Dan bagaimana kita bisa bersabat? Masuk sabat karena punya satu hal penting, yaitu takut akan Tuhan, hormat. Nah, ini namanya respect. Ya, kalau kita respect sama Tuhan, kita hormati Tuhan. Ini sebagai ayat pembukaan dalam bulan ini. Ibrani 4 ayat 1, semua membacakan. 2, 3. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Iya, sekarang kata waspada itu kita ganti dengan takut. Sebetulnya mestinya begitu. Let us fear. Ya, jadi biarlah kita takut. Jadi kata waspada coba diulangi sekarang membaca dengan takut. 2, 3. Sebab itu baiklah kita takut, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya, sebab itu baiklah kita takut. Orang kalau takut, bisa takut itu negatif, bisa positif. Kalau takut itu takut yang tidak perlu ditakuti, diam-diam takut, itu negatif. Ya. Tapi kalau saudara misalnya takut terlambat karena ujian, bagus enggak itu? Bagus. Ya. Takut tidak lulus, karena itu belajar. Bagus nggak itu? Bagus. Yalah. Jadi ada takut yang justru baik. Ya. Kalau kita takut tidak masuk surga, itu baik. Jangan kita, oh pasti masuk surga. Ya. Nggak apa-apa berbuat dosa Tuhan itu baik. Wah itu bahaya. Ya. Tapi kalau kita takut, saya nggak mau. Karena itu nanti membuat saya nggak bisa masuk surga. Nah itu bagus. Jadi kita mesti mempunyai ketakutan yang positif. Takut akan Tuhan. Kalau sudah takut akan Tuhan, sudah tidak takut kematian. Sudah tidak takut dengan masalah. Sudah tidak takut dengan gosip. Tidak takut. Jadi kita harus mempunyai takut yang benar. Nah, saudara, dari mana datangnya ketakutan ini? Takut ini datang dari keinginan mengenal Sang Juru Selamat. Ya, saudara, tadi dalam doa pertama tadi saya berkata hormat, hormat, hormat. Orang kalau takut dengan pribadi itu karena rasa hormat. Saudara misalnya datang ke tempatnya dokter, ya, lalu pintunya tertutup. Saudara mau ngetuk saja itu rasa, aduh,
nanti dia marah nggak ya? Ini lagi tengah malam, betul nggak? Saudara kan ada rasa itu, ada rasa respect. Ini orang ya terkenal ini, ya. Jadi kalau kita ada rasa takut yang baik, nah takut yang baik itu muncul oleh karena seseorang mengenal, ingin tahu siapa itu juru selamat. Ya, mari kita baca Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Buka Alkitabmu, saudara membaca ayat yang ganjil. Siapkan, saya ayat yang genap. Semua membuka mulut, ya, memperhatikan ayat-ayat ini. 2, 3. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Iya, ayat 5 berkata, maka engkau akan memperoleh. Nah, itu hasilnya dari proses tahap-tahap sikap. Perhatikan ya, sikapmu terhadap firman, perkataan Tuhan. Bagaimana sikapmu? Ya, ayat ini berkata apa? Hai anakku. Karena itu saya beri latar belakang anak di sini. Kenapa, Sku? Karena anak itu mempunyai perasaan respect sama orang tua. Waktu anak kecil, dia itu nggak ngerti apa-apa. Dia mesti tanya. Dia ingin mengerti. Dan dia mudah dibimbing. Itu sifat anak. Ya. Karena itu dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah itu menyembunyikan hikmatnya kepada orang-orang pandai. Tetapi dia memberikan kepada anak kecil. Jadi saudara mesti mempunyai sikap seperti anakku yang kalau nggak ada orang tua saya nggak bisa hidup. Coba anak setahun, bisa nggak dia bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Dia mesti panggil, mami, mami. Untuk hidup itu dia bergantung. Nah, kita mesti begitu dengan Tuhan. Jadi kalau orang sudah bergantung, itu mudah diajar. Ya, kalau saudara bergantung sama Tuhan, saudara mudah diajar. Nah, yang pertama dikatakan, hai anakku, jikalau engkau menerima. Ya, orang kalau diberi sesuatu, menerima. Kenapa kok menerima? Karena percaya yang memberi ini baik. Menerima itu karena percaya bahwa yang memberi ini adalah baik. Misalnya papa, mama. Dia terima. Karena pasti baik. Jadi dia menerima. Tapi Tuhan minta supaya kita tidak cukup menerima. Tapi apa? Menyimpan. Kenapa orang menerima tidak disimpan? Apa yang saudara simpan? Sesuatu yang berharga. Setuju? Kalau saudara menerima sesuatu, saudara, buang aja. Coba saya kasih saudara kertas sobek-sobekan, tak kasih. Saudara berkata, buang. Tapi coba saya kasih emas 1 ons. Diterima nggak? Disimpan nggak? Simpan. Betul? Karena apa? Berharga. Tapi tidak cukup. Tuhan tidak minta saudara simpan perkataan.
engkau harus, ayat 2, sehingga telingamu memperhatikan. Yang punya emas sudah disimpan, apakah diperhatikan tiap hari? Hah? Saudara simpan emasmu, ditaruh di brankas, engkau tiap hari buka, masih ada enggak ya? Hah? Diperhatikan gitu? Tidak. Nah sekarang saya tanya, kenapa setelah disimpan kok diperhatikan? Apa yang sudah perhatikan? Apa yang sudah perhatikan? Kalau emas tidak perlu diperhatikan, kita simpan, tidak perlu diperhatikan. Tapi kalau saudara punya anak, ya, saudara ini nggak punya anak, terus dikasih anak, saudara terima, ya, saudara simpan di rumahmu, saudara perhatikan enggak anakmu? Hah? Perhatikan. Kenapa sih? Karena kalau tidak diperhatikan mati itu. Ya, karena ini pribadi nih. Kalau emas itu bukan pribadi. Tapi kalau pribadi itu perlu diperhatikan. Ya. Istri yang kau terima sebagai istri perlu diperhatikan. Suami yang kau terima sebagai suami perlu diperhatikan. Benar? Jadi kalau itu sudah bicara pribadi, saudara perlu memperhatikan. Karena Allah kita juga bisa berduka cita. Allah kita juga bisa tidak senang. Allah kita juga bisa marah. Allah kita juga bisa tersinggung. Karena dia pribadi. Dia punya perasaan. Karena itu perlu diperhatikan. Nah ini titik saudara mulai bagus. Kalau anak Tuhan sudah mulai memperhatikan, bukan hanya menerima, bukan hanya menyimpan, ya, kadang-kadang orang simpan ayat-ayat dihafalkan, tapi tidak diperhatikan. Jadi Tuhan ingin supaya saudara memperhatikan karena pribadi. Nah, kalau saudara tahu ini pribadi, lalu saudara bisa yang berikutnya. Saudara mencenderungkan kepada kepandaian dan berseru. Saya tidak berseru kepada ini. Ya, saya yang gila. Tapi saya berseru pada pribadi. Perhatikan, kalau saudara sudah memperhatikan Tuhan, seringkali kan saudara minta memperhatikan Tuhan, memperhatikan kita, betul? Tuhan perhatikan toh, saya kebanjiran Tuhan. Saudara pernah memperhatikan hatinya Tuhan, senang apa enggak? Saudara pernah memperhatikan dia susah melihat dunia ini yang makin lama makin berani berbuat jahat. Saudara pernah enggak ngerasakan, aduh Tuhan, Engkau sebagai pencipta, dunia kok begini ya Tuhan. Aku mau memuji Tuhan lebih lagi. Nah, Tuhan senang. Ya, karena engkau memperhatikan. Nah, kalau engkau sudah tahu itu pribadi, engkau lalu berseru. Lalu berseru apa? Perhatikan ayat ini, menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau mencari. Wow. Ini titik yang sudah bagus, tinggi. Mencari. Dan bukan hanya mencari, ditambah dengan mengejar. Ya, mencari itu, saudaraku, sesuatu yang sangat kita butuhkan. Ya, dan mengejar berarti ingin mendapat banyak. Ya, kalau dikatakan mengejar ilmu, wah itu pasti, wah makin punya banyak buku, betul nggak? Kalau sudah berkata mengejar ilmu, masuk rumahmu,
nggak ada buku textbook, nggak ada buku bacaan, nggak mungkin. Benar nggak? Nah, mengejar itu saudara akan tambah koleksi dan tidak pernah berhenti. Ya. Karena itu, ya saya juga kalau ada buku bagus saya koleksi. Mahal ya, Sku. Buku itu kan mahal, apalagi Alkitab gitu. Ya tak? Itu wah. Ada yang 300.000, ada yang 400.000. Wah, mahal sekali. Ya. Tapi namanya mengejar. Kita mesti ya bayar dong. Ya, namanya mengejar. Jadi kita mesti mempunyai keinginan untuk mengenal tujuan daripada khotbah ini, supaya saudara berusaha memperoleh pengertian. Perhatikan kata ini, ayat 5 tadi. Maka engkau akan memperoleh pengertian. Titik inilah yang saya ingin saudara mencapai. Ya, kalau saudara menjadi orang Kristen tidak sampai pada pengertian, kalau katakan pengertian itu sudah sampai pada jiwamu. Engkau pakai fokus ke pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, itu pengertian. Ya. Nah, kita mesti sampai pada pengertian takut akan Tuhan. Banyak orang itu hanya puas. Puas apa, Sku? Percaya dan ditolong Tuhan. Kalau sudah ditolong ya sudah. Itu sama dengan saudara pergi ke dokter. Saudara pergi ke dokter untuk apa, Sku? Untuk menyembuhkan penyakitmu. Kalau sudah sembuh, saudara datang lagi ke dokter itu? Hah? Enggak tahu. Ya sudah, selesai. Nah, kita dengan Tuhan seringkali begitu. Kita datang kepada Tuhan bukan mencari pribadi Tuhan, tapi mencari pertolongan Tuhan. Mencari berkat Tuhan, tapi kita tidak mencari pribadi Tuhan. Dan ini banyak orang Kristen level ini. Hanya cari, ya saya kalau nggak ke gereja itu nggak enak hati saya. Jadi kalau saya ke gereja, aduh bisa nyanyi. Ada yang sakit, karena itu saya datang pada Tuhan. Ya, saudara hanya mencari pertolongan. Tapi sedikit yang berusaha mengenal pribadi siapa tuh Tuhan itu. Ya, mari kita baca cerita ini yang tidak asing, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca bergantian, Anda semua membacakan yang pertama. Lukas 17 ayat 11 mulai. Semua bersuara, berbahagia orang yang membaca. Ya, makanya buka suaramu. 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dengarkan, Sku, jeritan hari Yesus.
Ini namanya keinginan Yesus. Pernah enggak saudara memperhatikan keinginan Yesus? Seringkali kita minta Tuhan memperhatikan keinginan kita. Tapi pernah tidak kita itu memperhatikan keinginan Yesus? Dengarkan suara Yesus berkata begini, ya, dalam ayat yang ke-18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Ini jeritan hati Yesus. Banyak orang kalau sudah ditolong sudah selesai. Tapi Tuhan kata, loh, kok tidak ada yang kembali ya? Untuk berterima kasih. Saudara, bagi Tuhan ini lebih penting daripada kesembuhanmu, daripada pertolongan. Sebab ini berarti bagaimana engkau memberikan respek, penghormatan sama Tuhan. Ya, dari 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali. Dan 1 inilah yang bisa tersungkur di bawah kaki Yesus. 1 inilah yang bisa memuliakan Allah, mengucap syukur. Sehingga Tuhan tanya, 10 toh tadi, kok cuma 1? Kok cuma 1? Nah, saya juga percaya seperti itu. Di gereja, banyak orang ke gereja, tapi hanya sedikit yang bisa menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini saya baik, saya sehat. Halo? Biasanya kalau sudah sakit, nah datang sama Tuhan. Tapi kalau sehat, saya tidak pernah berkata, aduh Tuhan terima kasih ya, saya sehat. Kita mesti mengucap syukur. Kita mesti berterima kasih. Itu berarti kalau sudah percaya Yesus, percayalah firman anugerahnya. Jadi perkataan Tuhan yang bisa menolong kita tiap hari. Jadi kalau saudara bebas dari sakit, itu mestinya sudah berkata, iya ya, karena saya suka dengan firman Tuhan, maka saya terbebas. Ya, saya bisa tidak seperti temanku yang terlibat hutang, anaknya yang kena narkoba dan sebagainya, sebab kami beribadah. Oh ya, dari situ kami berterima kasih, kami tidak mempunyai masalah. Halo, pernahkah kita merenungkan itu? Dari mana takut akan Tuhan ini? Dimulai dari menerima pribadi Yesus sebagai Mesias. Apa itu Mesias? Mesias itu kata bahasa Ibrani untuk Kristus. Sama, Mesias itu Kristus. Apa itu Kristus? Kristus itu yang diurapi. Ya. Dan siapa yang diurapi? Yang diurapi itu biasanya imam, nabi, raja. Yesus itu imam kita, menghubungkan kita. Imam itu gunanya untuk menghubungkan kita dengan Allah. Yesus itu penghubung kita dengan Allah. Yesus itu nabi, memberi petunjuk yang tepat, yang benar. Yesus itu raja yang membuat kita bisa damai, tenang, sejahtera. Ya, karena itu saya percaya kalau saudara menjadikan Yesus itu Mesias, hidupmu itu akan bersekutu dengan Tuhan, hidupmu itu akan terarah, hidupmu itu akan dalam keadaan yang namanya dikuasai pemerintahan Kristus. Ya, saudara, orang Yahudi mempunyai keyakinan barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit kusta, dia itu Mesias. Karena penyakit kusta ini ada penyakit yang tidak tersembuhkan. Ya,
Zaman dulu, tidak ada obat. Sekarang ada, ditemukan abad 19 oleh seorang dokter. Namanya Dr. Hansen. Karena itu penyakit ini biasanya disebut penyakit Hansen. Gitu. Supaya orang jangan kusta, jijik. Tapi penyakit Hansen, lebih keren gitu ya. Saudara, waktu saya khotbah ini khotbah yang tidak mungkin saya lupakan. Waktu gereja kami masih di Seturan, ya, mungkin setahun begitu. Setelah saya buka gereja, saudaraku. Lalu saya khotbah ini. Setelah selesai, seperti biasa, saya turun, saya berada di pintu, saya salaman. Semua orang keluar, tapi tinggal satu orang baru yang duduk. Ya, dan dia terakhir keluar. Setelah keluar, dia berkata, jabatan tangan dia, pegang erat-erat. Pak Pendeta, terima kasih. Khotbah tadi tepat sekali. Loh, kenapa Pak? Sambil megang tangan saya. Erat-erat. Kenapa Pak? Saya orang kusta. Kaget saya. Karena orang ini baru pertama kali datang. Sekarang ini baru saya pikir, siapa ya orang itu? Dan tidak pernah kembali. Saya pikir mungkin dia malaikat. Ini benar, bosku. Saya sampai kaget. Jabatan tangan, selesai khotbah. Terima kasih, saya orang kusta. Saudara, saya merasakan benar-benar, saya berkata saya berada pada garis yang benar. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, zaman dulu kalau ada orang bisa sembuh, yang nyembuhkan itu pasti yang disebut Mesias. Sudah tahu sakit kusta? Sakit itu, baksil itu makan grogoti, tulang-tulang. Jadi tangan-tangan kita ini jari bisa habis. Terus, habis. Semua habis. Tangan habis, jari, kaki habis. Dan terus. Sehingga kadang-kadang tinggal sekian. Terus, masih. Lihat itu di jalan-jalan orang kusta. Hidung juga gitu, habis. Tinggal lubang. Waktu saya masih mahasiswa, kalau pulang dari Bandung ke Surabaya, rombongan begitu. Pagi-pagi 4:30 sudah di kereta api duduk. Saudaraku, maka datanglah peminta. Dan salah satu peminta wanita, hidungnya lubang, tangannya juga begitu. Dia bawa tempat bowl gitu untuk terima duit. Jadi dia dekati. Orang kalau tidak mau beri disenggol-senggol. Karena itu begitu dia masuk, orang semua sudah siap semua. Ya, begitu dia datang cepat-cepat kasih. Kalau nggak kasih, dia senggol. Wah. Karena itu zaman dulu orang kusta, dia mesti berdiri jauh. Itu larangan, tidak boleh dekat. Dan kalau ada orang mendekat, dia mesti teriak, najis. Oh, ini orang kusta. Dan mesti pakai sapu tangan ditutup begini. Ini tandanya. Lalu rambutnya mesti jibrak. Nanti tidak tersisir, jadi jibrak. Itu orang kusta. Ya, saudara. Nah, Bapa di sorga membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Karena itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus harus jadi Tuhan kita dan harus jadi Kristus kita. Ya, yaitu jadi imam kita, jadi nabi kita, jadi raja kita. Nah, satu orang ini punya roh takut akan Tuhan.
Kenapa, saudara? Apa itu takut akan Tuhan? Hei segenap bumi, hendaklah kamu takut akan Tuhan. Ya, segenap penduduk bumi hendaklah gentar terhadap Dia, karena Dia berfirman dan semuanya jadi. Jadi orang ini setelah disuruh 10 orang, terus iya ya jadi sembuh. Satu balik kepada Yesus, yang lain terus 9 kepada imam. Untuk apa? Ya, 9 orang ini ke imam untuk apa? Untuk dapat sertifikat bebas kusta. Karena zaman dulu orang kusta itu dikucil. Nah, imam yang beri pengumuman, ini orang bebas, boleh bergaul. Nah, banyak orang Kristen hanya cukup dengan sertifikat sembuh, sertifikat baik. Ya, sayang, saudaraku, firman dan pribadi itu nggak bisa lepas. Saya dan suara saya tidak ada duanya. Ada orang persis saya? Ada orang persis suara saya? Ada mungkin niru. Tapi kalau dilihat di osiloskop nggak mungkin sama. Karena itu zaman sekarang orang-orang membuat pintu rahasia itu dengan suara. Buka. Saudara yang lain niru. Suaranya persis. Buka. Nutup. Nggak bisa. Suara ini nggak ada yang sama. Ya. Jadi Tuhan dan firman-Nya itu yang menyelamatkan. Itu harus ditaruh dalam hati kita. Simpan. Ya. Dan kita perhatikan. Yang disimpan itu pasti berharga. Ya, semakin menghargai firman-Nya, saudara, semakin menjunjung. Ya, kalau ini, saya sering sudah katakan, kalau ini saya junjung 2-3 senti, saya lepas, nggak apa-apa. Ya, karena cuma 2-3 senti, coba saya naikkan 100 meter dilepas, oh saya mati. Karena ini menjadi potensial. Mengerti? Tuhan menjadi Tuhan yang potensial. Ya. Yang sangat berkuasa. Karena itu disebut bahasa Inggris omnipotent. Kata poten itu ada hubungannya potensial. Ya. Jadi saudara kalau mau mengalami potensial Tuhan dalam hidupmu, coba hormati Tuhan. Banyak kita mesti menyanyi, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu membuat Tuhan makin potensial dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan potensial, luar biasa. Amsal 3 mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya. Untung lebih daripada keuntungan perak, ya. Hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun, perhatikan ini. Amsal 3 ayat 15. Apapun yang diinginkannya tidak dapat menyamai. Wah. Karena itu sebetulnya saudara mengerti, Yesus itu tidak bisa disamakan dengan emas. Dia jauh lebih tinggi. Ya. Karena itu kalau saudara melihat ada orang-orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan, itu saya sedih. Hidupmu nanti tidak akan beruntung. Tapi ayat ini memberitahu bahwa hikmat perkataan Tuhan itu melebihi segala yang kau inginkan. Kalau sudah punya hikmat, sudah punya segala-galanya. Ya. Karena itu hargai Tuhan sebagai Mesias. Dengan apa, Dengan
taat. Sebab dalam kitab Ulangan, Musa berkata begini kepada orang Israel, ingat, nanti akan muncul seorang nabi di antara kamu. Dan kamu perlu memperhatikan nabi itu. Kalau tidak, kamu akan diminta pertanggungan jawab. Lalu Tuhan Yesus datang, Yohanes 3 ayat 36, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan mendapat hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak percaya, murka Allah akan tinggal kekal selama-lamanya. Saudara, ketentuannya itu Yesus. Apa itu Yesus? Kebenaran. Karena itu saudara mesti belajar untuk dengar perkataan Tuhan Yesus. Misalnya Tuhan kata, ampunilah, ayo toh ampuni. Itu yang paling benar. Kenapa sih? Karena mengampuni itu baik untuk Anda yang mengampuni. Dan baik untuk orang yang diampuni. Berarti apa sih? Win-win solution. Ya. Jadi kalau saudara mengampuni, itu baik untuk saudara. Supaya saudara nggak sakit. Tapi saudara yang terus benci sama mertuamu, benci sama menantu, benci sama papa, benci sama istri. Oh, celaka. Mari kita belajar patuh kepada Mesias kita. Ya, Tuhan kita. Nah, yang kedua, kita perlu memperhatikan. Tadi kata, ya, sehingga telingamu memperhatikan. Tadi saya katakan, emas tidak perlu diperhatikan. Kalau sudah disimpan, ya simpan. Tapi kalau makhluk hidup, perlu diperhatikan. Ya, apalagi manusia. Wah, perlu diperhatikan. Nah, firman Tuhan itu perlu diperhatikan. Siapa kalau baca firman Tuhan nggak ngerti lalu memperhatikan, Tuhan, ini kok saya nggak ngerti ya? Lalu saudara mulai tanya sama orang, atau beli Alkitab yang lain, bahasa Inggris, mungkin terjemahnya kurang bagus. Kalau bisa bahasa Mandarin, beli Alkitab bahasa Mandarin. Supaya saudara baca, oh itu toh artinya. Ini bahasa Indonesia kurang pas ini. Nah, saudara memperhatikan. Kalau di Injil Matius tidak terang, baca di Markus. Kalau ceritanya sama. Ya. Kalau kurang, baca di Injil Lukas. Kalau kurang, ada yang 4 kali dituliskan dalam Injil Yohanes. Jadi saudara memperhatikan. Banyak orang tidak begitu. Banyak orang cuma mengutarakan masalahnya sama Tuhan. Ya seperti 10 orang ini. Ya, Yesus, kasihani kami. Kami ini kusta, tolonglah. Jadi banyak orang hanya mengutarakan masalah. Tetapi tidak memperhatikan. Ya. Nah, 10 orang memperhatikan. Pertama, ya, pergi ke imam, mereka memperhatikan. Tapi selesai. Sudah sembuh. Tapi yang satu memperhatikan lebih. Nah, karena itu, ada orang-orang yang mempunyai sifat ingin lebih. Karena itu sekolah-sekolah kadang-kadang kalau minta rekomendasi dari saya, pertanyaan begini, apakah orang ini tidak melakukan tugasnya? Suruh saya centang. Atau yang kedua, pertanyaan kedua, orang ini melakukan tugasnya. Pertanyaan ketiga, ya nih harus dicentang. Apakah orang ini melakukan lebih dari apa yang disuruh? Saya suruh nyentang, yang mana orang ini
Supaya kalau saya memberikan rekomendasi, mereka lihat, oh orang ini tidak melakukan, wah tidak usah diterimalah di sekolah kami. Tapi kalau orang ini melakukan, oh ya baik. Tapi kalau orang ini melebihi yang disuruh, wah ini pasti orang exception. Ini orang jauh lebih baik. Ya, saudara mesti menjadi anak Tuhan yang suka seperti satu orang ini. Dia sudah sembuh, tapi dia tidak cukup. Dia harus lebih dari sekedar dapat sertifikat sembuh. Dia perlu datang kepada Yesus. Untuk apa, mengucap syukur. Nah, ini namanya kita mesti memutar hati kita. Seperti satu orang kusta ini. Ya, setelah dia sembuh dia lihat, baik, dia putar haluan. Kembali. Kalau dia kembali, apa ke tempat yang tadi dia ada? Pasti tidak. Yesus pasti berjalan, betul nggak? Benar tidak? Orang ini mesti apa, mencari. Kalau orang sudah suka memperhatikan, dia akan mencari. Ya, mencari. Ya, mencari apa, mencari supaya dapat pengertian. Ya sayang, banyak orang Kristen itu menjadi orang Kristen agama Kristen. Baptis, selesai. Tapi tidak mencari pribadi Tuhan yang maha kuasa. Saya harap saudara bisa ketemu dengan Yesus dalam hidupmu. Ya, tidak melihat dengan mata, tapi saudara merasakan, hidup saya setelah saya ketemu Yesus, semuanya kok beda, lain. Kemarin setelah doa malam, ya, suami istri datang pada saya, minta didoakan, dan saya tanya kerjanya apa. Om, 2 tahun lalu saya baru merintis pekerjaan dengan modal 3 juta. Istrinya ketawa, 3 juta. 3 juta? Modal 3 juta itu apa? Saya lihat, kalau orang dekat dengan Tuhan, lain. Seperti anak datang kepada Yesus. Dia bawa 5 roti, 2 ikan. Murid-murid kata, untuk apa ini? Ribuan orang, 5 roti, 2 ikan. Mana cukup? Tapi lihat, di tangan Tuhan bisa berbeda. Amin. Kenapa? Mengucap syukur. Ya. Dan dia bersaksi kemarin, saya modal 3 juta. Tapi Tuhan berkati. Memang sejak saat itu saya lihat dia rajin berdoa. Tiap Sabtu di sini berdoa, dia nangis, dia jerit sama Tuhan. Berdoa minta pimpinan, Tuhan buka jalan. Ya. Modal 3 juta kemarin saya lihat naik Innova. 3 juta iso naik Innova itu gimana itu? Ada enggak? Tapi dengan Tuhan bisa. Amin. Anda mesti yakin, ceritlah, ingin ngerti. Coba kita baca ini, Mazmur ini. Semua membacakan dari layar ini. 2, 3. Biarlah teriaku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 169. Biarlah teriakku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian. Kapan kita berteriak? Yang paling banyaklah kita berteriak kapan? Kepada Tuhan. Kalau ada apa?
masalah. Karena itu kalau saudara cuma berteriak sama Tuhan kalau ada masalah, dan kalau nggak ada masalah nggak berteriak, ya Tuhan kasih masalah lagi. Supaya saudara bisa berteriak, supaya saudara tahu saudara ini rentan. Ya, nah teriakmu jangan hanya masalah, jangan kalau cuma sakit ada problem, Tuhan tolong, Tuhan, nggak ada yang bisa tolong. Ya, lebih celaka lagi ada orang yang datang sama saya, aduh saya sudah ke ini ke itu, nggak ada yang bisa tolong, cuma Pak Bekti yang bisa nolong. Waduh, mati aku. Ini namanya menggantungkan sama saya ini. Kok enggak menggantungkan sama Tuhan? Ya dah, coba terjepit itu saat yang baik untuk saudara teriak. Apalagi kalau saudara nggak ngerti, lalu saudara berkata, Tuhan berilah aku pengertian. Give me understanding. Ini suku kata bin ini, berilah aku pengertian, discerning, ya suku. Kenapa? Karena ini berarti saudara mencari yang paling berharga. Nah, saudara mesti menemukan yang paling berharga. Apa itu? Hikmat. Itulah firman. Itulah Yesus. Ya. Lihat orang ini tadi. Dia balik. Dia berseru. Dia memuliakan. Dia tahu ini Mesias ini. Mesias. Ini yang menentukan ini. Ini raja. Raja semesta alam. Ya. Yesus. Karena itu dia sujud. Sujud berarti penyembahan. Saya ingin supaya saudara bisa sampai titik yang namanya sujud menyembah. Waktu saudara mulai bisa menyembah, menghormati Tuhan. Berseru kepada pengertian. Kata berseru pada pengertian, pasti pengertian itu pribadi. Hikmat. Ya, Tuhan itu pribadi hikmat. Ya, yang membuat saudara nanti bisa berhikmat. Saya masih teringat dengan om saya. Ya. Waktu itu saya pulang dari Australia. Saya ingat waktu om saya ngantarkan saya ke airport tahun 63 ke Australia. Sudah saya dibelikan baju satu. Ya. Baju putih yang setelah itu saya pakai cukup lama, 2-3 tahun, bagus. Saudara. Ya. Kainnya bagus, harganya waktu itu mahal. Ya. Lalu waktu saya pulang, saya ingin membalas oleh-oleh. Dan waktu saya pulang, saya melihat pakaian dari tante saya. Waktu itu pakai pakaian dingin, hujan-hujan begini, dari flanel. Yang ada lobang-lobangnya. Rumahnya gede. Tapi keadaan saat itu, ada perusahaannya dia macet. Perusahaan obat gigi. Macet. Om saya berkata, ya, bilang sama saya, Sun, doakan. Ya, dan dia berkata, saya berdoa satu malam, Tuhan kasih hikmat. Kamu pergi ke Jembatan Merah. Ya, di Surabaya itu ada Jembatan Merah. Dan dia pergi sana, lalu dia melihat bangunan-bangunan. Tuhan kata, itu tuh. Itu kamu beli. Loh, beli dari mana? Ya, tapi Tuhan kasih hikmat. Kamu beli, kamu renovasi, ya, dan dia berusaha membeli, pinjam dulu, dia beli, bank, dan dia beli, dia renovasi, dicat semua, lalu dia jual ke BI. Wah, untungnya bukan main dari situ, ya, luar biasa. Nah, dia untung dari situ, beli tanah di Jalan Gula, di Jembatan Merah juga. Itu daerah gelap, begitu banyak perampok di situ. Ya, tapi dia ubah
menjadi dia bikin pasar pagi Surabaya. Niru di Jakarta pasar pagi. Ya, dan dia bikin kios-kios, 80 kios. Dia berkata 1 kios 5 kilo emas. Wah, orang rebutan. Dapat berapa? 400 kilo emas. Langsung pindah ke Amerika. Ya, bulan lalu saya diundang, tante saya itu, ya, om saya sudah meninggal, ya, keluarganya menjadi keluarga yang cukup berada, dan umur 80 tahun diberkati Tuhan. Saya percaya, saudara kalau ikut Tuhan dengan benar, Tuhanmu adalah Mesias. Hormatilah dia. Istimewa sudah sembah. Luar biasa, penyembahan ini luar biasa, menunjukkan bahwa dia pribadi, itu yang sudah mesti kejar dalam penyembahanmu, membuat engkau nanti bisa dibuka matamu untuk melihat kekayaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, bahwa ada sorga yang Tuhan sudah siapkan. Dunia ini sebentar akan lalu. Apa yang sudah lihat mewah di dunia ini, gedung-gedung pencakar langit, semua nanti akan habis, diganti dengan pemerintahan Kristus. Karena itu mari kita juga melihat seperti Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu diberi pengertian, hikmat, wahyu untuk melihat betapa kayanya kemuliaan Allah. Wah, kalau orang Kristen sudah lihat ini, baru dia berkata, oke, saya berani, saya belajar memberikan waktu dalam ibadah, saya mau belajar memberikan pujian, saya belajar datang lebih awal kalau menyanyi, saya mau belajar tidak terlambat, saya juga mau belajar tidak cepat pulang. Ya, saya melihat beberapa saudara begitu, amin, pulang, belum menerima berkat. Saya minta supaya saudara tahu Tuhanmu itu siapa. Hormatilah dia. Dia itu Tuhan yang maha besar, pencipta langit dan bumi, penguasa segala-galanya. Dan kalau engkau sembah dia, luar biasa, ada kuasa yang akan mengalir dalam hidupmu. Rumah tanggamu akan dipimpin oleh Tuhan. Bisnismu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu akan jadi luar biasa. Yakin, dia itu Tuhan yang maha besar, luar biasa. Mari kita datang sama Tuhan.